Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sepuh, bini sepuh yang saya hormati, saya muliakan dan saya teladani, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang mendatangkan ketentraman. Rasa syukur yang melegakan hati kita dari beban dunia apapun itu. Rasa syukur yang membangunkan bagi kita semangat. Semangat baru, semangat pagi, semangat subuh, semangat yang penuh dengan cita-cita dan harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh kalau engkau bersyukur, aku pasti akan menambahnya. Kalimat la azidannakum artinya pasti aku akan menambahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat la azidannakum itu mencerminkan kepada kita bahwa sekali saja kita bersyukur hingga rasa hati kita merasa tentram, itu sudah sebuah nikmat. Berarti siapapun yang bersyukur pasti ditambah. Minimal rasa tentram di dalam hati, itulah nikmat yang paling utama. Karena orang kalau tentram hatinya pasti jernih pikirannya, dingin hatinya. Pikiran yang jernih itulah yang akan mendatangkan ide yang baik, ide yang mencerahkan, ide-ide yang mensejahterakan. Semua bermula dari hati. Jangan biarkan hati kita kusut karena tidak bersyukur. Sebaliknya, wala in kafartum, jika engkau lupa bersyukur, jika engkau merasa apa-apa yang Allah beri tidak membuat engkau cukup untuk bersyukur, engkau ingkari semua pemberian Allah, inna adzabi lasyadid, pada saat itu pula engkau telah merasakan siksaan hidup yang berat. Bagaimana orang ingkar itu kok bisa diadab? Orang kalau dia kufur nikmat, tak mau bersyukur, bangun pagi aja malas, boro-boro sampai ke masjid, melek aja malas. Dia sudah disiksa oleh ketidakmampuannya untuk bangun pagi. Dia disiksa oleh kemalasannya. Belum dapat siksaan yang lebih parah dari itu, dia sudah mendapatkan azab atau siksa dari Allah yang sangat-sangat membahayakan hidupnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka azab yang paling berat dari Allah itu adalah diangkatnya dari hati kita kemauan untuk berterima kasih dan bersyukur. Bukannya dibikin miskin atau Allah jadikan kita ini orang cacat atau diberi penyakit. Mboten Bapak Ibu, bukan itu azab yang paling pedih. Azab yang paling berat, berbahaya dan sangat berisiko untuk masa depan kita itu adalah ketika kita enggan berzikir. Itulah azab yang paling pedih. Dan nikmat yang paling nikmat itu adalah jika Allah gerakkan hati kita untuk berzikir, untuk sholat, untuk bersyukur. Jangan salah Bapak Ibu, bermulalah dari hal itu. Mulailah hidup kita setiap hari dari kemampuan untuk bersyukur. Bangun pagi, melek,
dengar suara alam, rasakan dinginnya angin pagi, jalanlah ke masjid atau berkendaraan. Semua itu adalah cara kita bersyukur, dan itu adalah nikmat hidup yang sebenarnya. Ya iya, memang masalah kita banyak ya, namanya orang hidup. Ya masalah di kantor, masalah pekerjaan, masalah di rumah, masalah dengan istri, masalah dengan suami, masalah dengan anak-anak, masalah dengan lingkungan. Bahkan kalau kita tidak punya uang atau kita utangnya banyak, itu semua masalah. Tetapi ketika Allah beri kita semangat bersyukur, kemampuan untuk bangun pagi bersyukur dan berzikir, semua ujian tadi akan panjenengan lewati dengan mudah. Percaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Athaillah berkata, la yakun ta'akhkhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a'i mujiban liya'sika. Jangan sampai tertundanya karunia Allah kepadamu, maksudnya belum diijabah doanya, setelah engkau mengulang-ulang doamu itu, jangan sampai membuatmu putus asa. Fahuwa dhamana lakal ijabah fima yakhtaruhu lak. Dia menjamin akan mengijabahi doamu dengan cara dia, pada waktu dan dengan jenis ijabah yang dia kehendaki, bukan yang kita mau. Wa fil waqtil ladzi yurid, pada waktu yang dia inginkan. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kamu mau. Kaidah ini menjadi satu pijakan bagi para ulama besar untuk menyusun kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab tentang ihsan dari zaman ke zaman setelah beliau. Artinya hidup ini yang paling penting adalah beribadah. Dalam surat Az-Zariyat itu ayat 56 Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia dan jin itu diciptakan kecuali misinya adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, disebut ibadah itu bukan hanya menyembah tapi tidak meminta. Beribadah itu ya na'budu tapi harus nasta'in. Ya, jangan merasa tidak butuh terus tidak berdoa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah ruhnya, intinya orang beribadah. Kalau hidup kita sudah makmur, duit kita banyak, ini umpama semua yang kita minta sudah diberi oleh Allah. Mintalah pada Allah, diberi Allah hati yang istiqomah. Jangan kehabisan bahan berdoa. Panjenengan badan sehat, duit banyak ya, masalah semuanya ketemu solusinya, segala sesuatu lancar, pekerjaan lancar, semua kendala-kendala bisa dilewati dengan mudah. Nah, terus kalau beribadah mintanya apa ya? Mintalah pada Allah supaya diberi hati yang bersyukur. Minta diberi hati yang bersyukur. Minta istiqomah. Minta ditingkatkan kualitas ibadahnya. Minta pada Allah agar diberi kemampuan memiliki hati yang dermawan. Semakin dekat pada Allah akan semakin nikmat. Kita ini kalau apa-apa cukup, kelemahan kita ini ya. Kalau duit kita banyak, badan kita sehat, tidak ada masalah duniawi,
Tapi nek ibadah itu tidak khusyuk. Karena tak ada tekanan. Orang meminta itu kurang serius. Kalau tak begitu butuh, yaitu kendalanya. Sebab apa? Rasanya semua sudah cukup. Tapi Allah kembali mengingatkan kita dalam surat Al-Alaq. Innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu seringkali kalau dia sudah cukup, yatagha, dia tidak butuh. Justru Allah beri kita ujian hidup, kesulitan dan sebagainya. Nah, itu supaya kita berdoa itu lebih khusyuk, minta itu lebih serius. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan lupa kalau beribadah itu dipenuhi permintaan. Mintalah pada Allah agar Allah naikkan derajat kita, supaya amal-amal kita ini khairul aqibah, semakin baik. Karena kalau khairul aqibah maksudnya apa? Itu tanda, Bapak Ibu. Kalau amal kita semakin baik, ahwal kita semakin baik. Ahwal itu maksudnya kondisi spiritualitas kita. Makin kesini kok makin khusyuk, nah itu ahwal ya. Makin kesini kok makin rajin ke masjid, nah itu ahwal yang lebih baik daripada kemarin. Itu adalah tanda orang husnul khotimah. Kalau makin kesini makin malas ibadahnya, makin cepat sholatnya, makin buru-buru, makin sibuk ngurusin dunia. Ngurusin dunia sibuk gak apa-apa, tapi jangan mengurangi ibadah. Jangan sampai gak sempat ke masjid gara-gara jagain duit di rumah. Alasannya menjaga harta benda, terus gak sempat ke masjid. Alasannya sibuk karena terlalu banyak pekerjaan yang harus segera ditangani. Bangun pagi subuh-subuh, bukan berzikir dan bersyukur, malah pegang HP. Orang modern suka gitu. Nah, ini mengingatkan saja Bapak Ibu, jangan kena sindrom orang modern itu apa? Yaitu dikit-dikit pegang HP. Jangankan ada urusan penting, dengar suara bledek aja langsung pegang HP. Tidak ada hubungannya, tapi itu namanya sindrom psikologis. Apa-apa pegang HP. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadikanlah hati kita ini jujukannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan HP. Urip makin parah. Lah itu kalau kita makin kesini makin makmur, makin banyak duit, tapi tidak makin khusyuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pertanda kita su'ul khotimah. Na'udzubillah. Begitu cara kita tahu kita ini husnul khotimah apa su'ul khotimah. Kita pilih yang pertama, jalan hidup orang-orang yang tekun, menikmati ibadah-ibadahnya dan berdekat-dekatan sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdoa itu penting, dan dengan satu keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Pertanda bahwa kita ini adalah orang yang beriman, percaya. Panjenengan kalau punya iman itu artinya apa? Kata Nabi kan udah disebut, imanan wahtisaban. Ihtisaban itu artinya apa? Punya harapan. Jangan cuma Allahu Ahad, tahu Allahu Ahad. Aku percaya Pak, Gusti Allah ki siji tok. Pinter gitu. Aku beriman Pak. Caranya beriman harus Allahus Samad. Membangun sandaran kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena kita nyandar, kita berharap sandaran kita ini mencurahkan bagi kita cucuran nikmatnya. Kalau tidak sekarang ya besok, kalau tidak besok ya yang akan datang. Jangan sampai hidup tanpa harapan. Separah apapun keadaan kita, sebelangsak apapun nasib kita, tetaplah membangun harapan. Maka kita disuruh puasa. Yang rohnya itu adalah kata Nabi SAW, imanan wahtisaban. Percaya. Kalau percaya berarti punya harapan. Orang menyebutnya visi. Visi dan harapan itu adalah sebuah doa dan kekuatan yang apabila ditekuni dia akan mewujud. Orang yang punya harapan itu tidak galau hidupnya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia memang suka galau, suka bimbang, karena kurang yakinnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, illal musallin, kecuali orang yang salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sama redaksinya. Kalau kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita khusyuk. Karena harapan kita tidak pernah putus. Dan kita benar-benar merasakan tanda-tanda nikmat dari Allah itu semakin kesini semakin terasa. Bapak Ibu sehat semua, alhamdulillah. Ngaten nggih. Musim Covid yo luar biasa dahsyatnya. Bendina krungu berita lelayu dari corong-corong masjid itu ya. Wah, kita tuh batin, kapan rumah kita ada berita begitu? Kalau di rumah kita ada berita lelayu, itu pengalaman. Kapan-kapan kita yang diumumkan orang di masjid. Sirine ambulan, wah meraung-raung setiap hari. Orang mati, tapi panjenengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semua berkat rahmat Allah. Panjenengan minta sehat, Allah beri sehat. Itu pertanda Allah ingin kita semua ini membangun harapan. Percaya pada Allah. Karena percaya kita berharap pada Allah. Ya memang begitulah jadi hamba. Hamba itu haknya adalah percaya. Yang kedua berharap. Ketika kita tak lagi berharap pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, tidaklah ma yai'asu mir rahmatillah, tidak akan putus asa dari berharap rahmat Allah illal qaumil kafirin, kecuali orang-orang yang kafir. Ketika kita sudah tak lagi meminta pada Allah, itu pertanda kita mulai kafir. Hati-hati. Jangan tumeh hidup kita apa-apa sudah cukup terus tidak lagi meminta pada Allah. Naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun kita sudah cukup apa-apa, tetaplah berdoa dan meminta pada Allah. Manfaat dari orang berdoa itu yang utama itu disebut oleh surat Al-Mu'minun itu adalah khasyi'un fi salatihim khasyi'un. Dalam salat itu mereka khusyuk, maksudnya menikmati. Nyandar ki enak banget. Rasanya ayem, hangat, terlindungi, nyaman. Mengapa? Karena hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada pelindung terbaik. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada mendapatkan naungan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beberapa matan
syair-syairnya Abu Yazid Al-Bustami. Dia berkata, Rabbi kafani ni'matan an akuna laka abdan. Tuhanku, sudah cukup nikmat yang engkau beri dengan engkau jadikan hamba sebagai hambamu. Artinya menjadi hambamu itu adalah nikmat yang luar biasa. Hamba tidak membutuhkan kemewahan duniawi. Hamba tidak butuh kemuliaan-kemuliaan artifisial yang tak berarti. Hamba tidak butuh kenikmatan-kenikmatan yang membuat hati hamba lalai dari mengingatmu. Hamba hanya ingin menikmati, berdoa dan bermunajat kepadamu. Abu Yazid Al-Bustami kemudian berkata, wa kafani fakhran antakuna li rabban. Cukuplah bagi hamba kemuliaan daripada dirimu engkau menjadikan dirimu sebagai Tuhan bagi hamba. Nah, ini fokusnya Allah. Maksudnya tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyandarkan hidup kita kepada Allah, ketika kita Allahus Samad, otomatis kita telah mensanadkan kemuliaan hidup kita kepada Allah yang maha agung, maha megah, maha gagah, maha menang. Jangan takut jadi orang miskin, Bapak Ibu. Miskin itu cuma bahasa dunia saja. Jangan takut jadi orang yang tidak viral, tidak populer. Tidak usah takut, biasa saja. Hidup ini tidak untuk mencari popularitas, tapi tekunilah jalan kekhusyuan dalam beribadah. Jika Bapak Ibu telah berniat meningkatkan kapasitas spiritual untuk meningkatkan ketakwaan sebagaimana kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka khusyuklah. Khusyuk dalam sholat itu otomatis khusyuk dalam puasa. Khusyuk itu apa? Fokus. Wong puasa kok mikiri budaya saja. Budaya mudik dipikiri. Budaya THR bikin tidak bisa tidur, orang medun-medun, orang cair-cair. Budaya ngutang. Budaya angpau dan sebagainya. Jangan mikirin budaya. Pikirkanlah bagaimana di bulan Ramadan ini kita semakin dekat pada Allah. Karena pas waktu perut kita lapar itulah kita akan merasakan betapa berdoa itu membuat kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusyuk, lebih nikmat dalam berdoa. Itu pas lapar, pas haus, pas puasa. Kenapa? Karena kita nggak ngantuk. Itu yang pertama. Orang puasa itu hatinya bebas dari belenggu ngantuk. Hatinya bebas dari ikatan-ikatan fisik. Karena dia dalam keadaan lapar. Justru orang lapar itulah yang doanya khusyuk, fokus dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pas berdoa itu rasanya dekat. Panjenengan bisa nyireni diri sendiri. Pas berdoa itu cuma ngucap apa ada rasa dekat. Lo dicireni nek berdoa. Rasanya berhadapan sama Allah apa tidak? Atau sekedar manut iman. Amin, amin, amin. Sementara pikiran mikiri utang, mikiri kerjaan, mikiri pelajaran. Itu yang bikin doa kita itu membosankan. Kalau berdoa, rasakanlah
bahwa kita ini dekat pada Allah. Sebab tak mau berdoa orang yang jauh dari Allah. Kalau nyuruh orang berdoa pinter. Orang kaya itu kalau kematian, keseripahan, ngundang wong masjid, gampang. Sing penting duit-duit kangge nyangoni wong masjid dibayar semua. Kon yasinan, tahlilan ndongake sing mati. Sing di omah tidak mau berdoa. Biasanya sing di omah kaya IO, event organizer, sibuk wirawiri ngurusi batu nisan, ngurusi pemakaman, ngurusi hidangan dan lain sebagainya. Hingga dia lupa seharusnya dirinya lah yang paling berdoa, rasa dekat pada Allah. Karena Allah ambil saudara kita, istri kita atau suami kita, Allah mengambilnya supaya kita ini menjadikannya iktibar, supaya kita pas kena musibah, keseripahan itu justru lebih dekat pada Allah. Malah lebih dekat pada budaya. Biarlah budaya itu ya tidak haram, tapi diurusi orang lain. Fokus di kita ini, kita yang lebih khusyuk. Poso-poso mikirin mudik, mikirin THR. Pikirkan, makin dekat Lailatul Qadar, kita ini makin siap-siap untuk lebaran apa lebih siap untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Tanya pada diri sendiri. Sing dipikir apa kalau mau lebaran ini? Ibu-ibu mikir kacang, emping, mete. Pikirkanlah panjenengan dapat Lailatul Qadar apa enggak? Itu dipikirkan. Pikirkanlah tahun ini puasanya lebih berkualitas apa tambah belangsak. Pikirkanlah ke depan sholat kita ini makin enak apa makin nyebeli. Ono wong makin disuruh sholat makin sebel. Disuruh ibadah malah milih-milih agama apa ya sing ibadahi sithik terus murtad. Itu banyak yang begitu. Hidup milih yang pragmatis saja, bukan yang benar. Dia tidak pilih yang benar, dia pilih yang gampang. Maklum, selebritis nanti kalau mau tobat besok aja, kalau udah maghrib umurnya, kalau udah bungkuk ya, baru mau belajar abata, ta'ata. Baru mau mulai menghafalkan Al-Fatihah pada usia umur 60. Bapak Ibu, Masya Allah, disuruh nekuk kaki untuk duduk tawaruk aja tidak kuat, tidak bisa, pegel semua pak badanku. Wes aku tak sholat sambil duduk aja ya. Kalau kita ini benar-benar sakit ya tidak apa-apa. Kita telah melaksanakan ketaatan pada Allah sejak lahir, lantas di hari tua kita terkendala penyakit, tidak apa, itu adalah rukhsah bagi kita. Tapi kalau yang memang sudah tua baru mau tobat, mau ajar-ajar sholat, suruh bilang walad dolin aja bilangnya walad bolim. Maklum ilate wis ora cetha. Jangan nunggu tua baru mau tobat, karena tobat itu butuh belajar, butuh pembiasaan. Boro-boro pak kebiasaan, boro-boro suruh ke masjid pas subuh, di rumah aja ngantuk. Iya, karena stamina kita sudah jauh berkurang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan lupa membangun percaya, membangun harapan pada Allah Subhanahu wa taala sejak dini, sejak kita diberi dan tersentuh oleh kesadaran. Jangan hanya tertarik sama uang saja. Tertariklah pada amal-amal soleh, kesehatan hati, pada tingkatan iman yang memang harus selalu kita bangun. Allah berfirman,
walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kalau kita rajin berdoa itu Bapak Ibu, kita akan memilih melakukan perbuatan sia-sia apa ibadah. Kita akan jadi pandai memilih dolanan gadget apa baca Quran. Puasa-puasa ya baca Quran tuh. Masa ngurusi sosmed saja, nah, itu tidak ada habisnya. Kita begitu perhatian pada carut marutnya perpolitikan dalam negeri. Kita begitu hebat menjadi pengamat. Semua kelakuannya orang kita amat-amati, kita bicarakan, kita gembar-gemborkan, sampai kita sendiri malas berdoa. Saya ditanya orang, Tat, bagaimana? Ustadz marah enggak? Ada orang mau menghapus Al-Quran 300 ayat. Terus saya tanya lagi, emang kenapa saya harus marah? Itu kan melecehkan agama, Pak. Jawaban saya balik, apakah agama bisa dilecehkan? Apakah Al-Quran bisa dihapus? Pertanyaan itu. Al-Quran itu tak bisa dihapus, boro-boro dihapus, digeser satu huruf itu tidak bisa. Jangankan dihapus 300 ayat, dihapus 30 juz, bakar tuh semua. Itu bukan Quran. Yang di lemari sana itu namanya mushaf. Yang itu mau dibakar, bakar aja. Paling yang senang nanti percetakan Al-Quran. Nanti kalau Al-Quran langka karena ada yang bakarin, terus harga Quran naik, percetakan senang. Dan kualitas percetakannya makin bagus. Apakah Al-Quran bisa dihilangkan? Tidak bisa. Kalau saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, kira-kira benar nggak Bapak Ibu? Salah, Pak. Berarti sing jaga Quran sinten? Nggih panjenengan niku. Maka orang yang hafal Quran itu disebut hafid. Hafid itu sebenarnya bukan orang yang mengetahui banyak Quran, banyak tahu tentang Al-Quran, bukan. Tapi dia hafid itu identik dengan menjaga. Hafidho itu artinya menjaga ingatan. Orang Indonesia nyebutnya hafalan. Tapi orang yang hafal Quran itu dia menjaga Al-Quran, walaupun hafalnya itu cuma sampai wadduha. Saya mau menggeser satu kata saja dari rohim ke rojim, kok tidak bisa? Semua orang tahu kalau itu salah. Al-Quran tidak bisa dihapus karena Al-Quran bukan ditulis. Al-Quran tidak ditulis. Sejak zaman Nabi melarang menulis Al-Quran, kecuali yang dilakukan oleh asisten pribadinya Zaid bin Sabit. Bahkan Umar dan Abu Bakar mau menulis Al-Quran itu, mereka ragu-ragu. Itu merupakan ijtihad supaya orang tahu bahwa Al-Quran itu dijaga di dalam hati, dipelihara, dirawat, dihafalkan di dalam hati sepenuh hati, bukan ditulis di atas mushaf. Sebab kitab suci yang ditulis di atas kertas sudah maklum diora-arek, karena mereka pintar baca, pintar nulis. Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang ummi bukan berarti bodoh, jahiliyah, boten Bapak Ibu. Dia kecerdasannya menghafal, bukan menulis atau membaca.
Kalau Nabi itu pintar nulis, orang akan bilang kalau Al-Quran itu tulisannya Muhammad. Maka Allah sudah kapok nurun ke kitab suci, mak betunduk 30 juz umpamane langsung kepada nabinya, seperti dia turunkan Taurat di Bukit Tursina. Lama-lama hilang kitab sucinya. Yang asli itu hilang. Yang ada itu edisi apa? Revisi. Bertahun direvisi. Kitab suci ya direvisi. Dan itulah yang terjadi. Jadi kita tidak perlu marah, karena Allah sudah bilang, inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang turunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Nah Bapak Ibu, secara hukum, orang yang menghina atau menghapus Al-Quran itu telah melakukan pelecehan terhadap agama, itu benar. Dia harus dihakimi. Tapi kita tidak usah marah, maksud saya. Kita tidak usah jengkel, sebab marah itu bukan kelakuan orang yang puasa, gitu kan? Ngapain jengkel? Dokter nafas, marahin penyakit, cepat mati. Jadi ketika ditanya, Pak, bagaimana kalau Al-Quran dihapus 300 ayat? Orang tak pikir. Emang bisa dihapus Al-Quran? Tidak bisa. Itu hanya menunjukkan kedunguan. Orang kafir itu sangat dungu. Dia kira Al-Quran itu ya mushaf itu. Padahal orang Islam tahu itu namanya mushaf. Waktu di California ada orang yang bilang one day one Quran. Satu hari aku bakar satu Al-Quran. Jangankan satu hari satu Quran, satu hari 1000 Quran itu tidak apa-apa. Kata King Salman, kami tidak pernah mempermasalahkan orang yang membakar Al-Quran. Dia hanya membakar kertas dan tulisan. Dia boleh membakar apapun, tapi kami akan tetap mencetak Al-Quran 100.000 buah setiap hari. Kami sebarkan ke seluruh dunia Islam. Watu za'u majanan, kami bagikan secara gratis. Mau menang sama Arab Saudi? Pikir-pikirkanlah, panjenengan kuatnya membakar Quran itu berapa ribu biji? Arab Saudi mencetak Al-Quran 100.000 biji tiap hari. Quran itu makin banyak. Itu baru Arab Saudi saja, belum Turki, belum Yaman. Walaupun mereka sering bertengkar, tapi nek soal nyetak Quran sepakat, diperbanyak. Sing bakar paling-paling oleh 1, 2 gitu ya. Tidak ada artinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup ini jangan diisi dengan kekhawatiran dan keputusasaan. Mari kita bangun hidup kita bangun harapan, kita bangun hati yang menyandar pada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah tolong kita, ke depan hidup kita akan semakin baik, semakin istiqomah dan husnul khotimah. Bapak Ibu ada pertanyaan? Monggo saya persilakan.